Saya Randy Trasliawan, Ketua Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Yang pertama ada jenis penampilan vokal solo, yang kedua warna suara atau timbre, yang ketiga wilayah nada, yang keempat suara anak-anak, yang kelima suara wanita, yang keenam suara pria, dan terakhir sikap bernyanyi dan pernafasan jagma. Warna suara timbre. Warna suara timbre adalah perbedaan suara pada saat bernyanyi. Ada setiap orang memiliki warna suaranya masing-masing. Suara seseorang dengan yang lainnya akan memiliki vokal yang tinggi dan ringan. Sementara pria cenderung memiliki suara yang rendah dan berat. Namun ada juga pria yang memiliki jenis suara yang lebih tinggi. Dan pada suara pria lainnya, warna suara inilah yang dilatih dengan teknik vokal yang benar dan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Warna suara timbre disebabkan akibat 1. Banyaknya nada tambahan dan kuat nada atas yang menyertai nada dasarnya. 2. Bergetarnya suara sumber bunyi atau alat instrumen. 3. Konten harmoni yang terdapat di dalamnya. 4. Penggunaan alat musik tersebut atau tingkat keprofesional orang tersebut. Wilayah nada adalah yang memiliki ketinggian mencapai tinggi rendahnya nada. Menyebabkan seseorang memiliki wilayah ketinggian nada tertentu. Oleh karena itu, setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda sesuai dengan ketebalan pita dan suara. Yang dimiliki juga upaya seseorang dalam mengolah teknik vokalnya. Wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan identitasnya dalam berlatih olah vokal. Wilayah nada disebabkan oleh pita suara yang berkembang horizontal dilaring ketika udara melewati lipatan vokal. Pita suara bergetar sangat cepat untuk menghasilkan suara. Semakin tinggi tingkatnya getaran, maka semakin tinggi nada suara yang dihasilkan. Nada suara sangat ditentukan oleh ketegangan dan panjang pita suara seseorang. Sekarang anak-anak, wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki meranjak dewasa dan tumbuhnya jangkut di leher. Suara laki-laki dan perempuan tidak sama dikarenakan oleh kromosom, kadar hormon dan anatomi tubuh yang berbeda. Yang kuat vokal anak laki-laki juga berbeda dari anak perempuan. Anak laki-laki akan memiliki suara yang lebih dalam, sedangkan anak perempuan lebih nyaring dan halus. Suara anak ada 2 jenis, yaitu 1. Suara anak tinggi, biasanya wilayahnya nadanya sekitar C aksen sampai F aksen. 2. Suara anak muda, biasanya wilayahnya sekitar A sampai D aksen 2. Suara wanita dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sopran, mezzosopran, dan alto. 1. Sopran adalah jenis suara tertinggi untuk wanita dewasa. Karakter suara sopran yang dimiliki perempuan dewasa sering diklarifikasi berdasarkan warna vokal, timbre, rentang suara, dan ketangkasan suara. 2. Mezzosopran adalah gambaran karakteristik suara instrumen atau manusia setengah sopran, atau bisa disebut tidak tinggi ataupun rendah. 3. Alto adalah jenis suara wanita dengan nilai rendah. Suara sopran biasanya wilayah nadanya antara C aksen sampai A aksen 2. Mezzosopran biasanya wilayah nadanya antara A sampai F aksen 2, dan alto biasanya wilayah nadanya antara F sampai D aksen 2. Nama saya Valentina. Nama saya Valentina Sistanggang. Suara pria. Wilayah nada dari suara pria dibagi menjadi tenor, bariton, dan bass. 1. Tenor merupakan suara tertinggi pada pria yang karakternya bertetangga dan jangan. 2. Bariton merupakan jenis suara yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, bisa disebut sedang. 3. Bass merupakan salah satu jenis suara yang dari para penyanyi pria. Bass biasanya mempunyai jangkauannya dari nada rendah
X sampai 4. Walaupun demikian ada beberapa yang nada rendahnya ini bisa mengakui nada C2. Tenor wilayah nada C sampai S A2. Bariton wilayah nadanya A sampai F aksen. Bass wilayah nada F sampai D aksen. Sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga saat bernyanyi. 1. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. 2. Berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. 3. Dada dibungsukan tapi tetap rileks. 4. Pandangan lurus ke depan. 5. Posisi tangan rileks di samping kiri kanan. Pernapasan diafragma. Pernapasan yang dianjurkan pada saat bernyanyi yaitu pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot-otot yang jika dilatih dengan olah nafas akan menjadi lebih kuat, sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya nafas kita saat bernyanyi. Tahapan berlatih olah pernapasan diafragma. 1. Ambil nafas melalui hidung atau mulut. Bayangkan seperti mencium aroma lembut. 2. Tahan nafas tersebut kira-kira 5 detik. Rasakan benar otot diafragma makin kencang. 3. Lalu keluarkanlah nafas tersebut dengan lembut. Mengeluarkan suara halus atau desis. Ini bisa diganti dengan menyerupai lebah, misalnya ataupun tiupan. Yang penting keluarnya udara rata dan stabil. 4. Dan ulangi beberapa kali. Semakin banyak durasinya berarti semakin kuat otot diafragma seseorang tersebut. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Dibuka sesi pertanyaan, apakah ada yang mau bertanya? Ingin bertanya, suara wanita itu wilayah nadanya itu bagian apa aja sih? Suara wanita kan dibedakan menjadi 3, sopran, mezzo-sopran, sama alto. Kalau sopran itu wilayah nadanya C aksen sampai A aksen 2. Kalau mezzo-sopran wilayah nadanya A sampai F aksen 2. Dan kalau alto itu wilayah nadanya F sampai D aksen 2. Coba. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sudah kami akan tutup sesi pertanyaan ini. Sekian, terima kasih.